Saya meyakini justru dalam hal ini yang dapat dipidana adalah Agus. Itu keyakinan saya. Bahwa Agus telah menggunakan uang donasi bukan untuk kepentingan mata. Saya melihat bahwa pihak Agus saat ini lebih berkepentingan untuk bagaimana caranya menguasai uang tersebut daripada menyembuhkan Agus. Pendapat hukum saya, terkait laporan polisi yang dilaporkan oleh pihak Agus kepada Tenovi. Itu kan saat ini faktanya ada dua. Satu terkait laporan pencemaran nama baik. Satu lagi terkait laporan pemerasan. Saya meyakini bahwa tidak akan ada satupun laporan polisi yang dilaporkan oleh pihak Agus yang akan naik ke tahap penyidikan. Kenapa? Saya jelaskan satu persatu. Bahwa terkait soal pemerasan. Jadi Tenovi itu saat itu dilaporkan pemerasan dengan dasar bahwa apabila uang tersebut tidak diserahkan kepada yayasan, maka Tenovi akan melaporkan kepada pihak Dinsos. Faktanya pada saat itu Agus telah mempergunakan uang donasi bukan untuk kepentingan pengobatan mata. Itu satu dulu nih yang kita jabarkan. Itu faktanya. Jadi berpindahnya uang ke rekeningnya yayasan itu adalah karena Agus tidak menjaga amanahnya donatur. Sehingga Tenovi sebagai penggalang dana berinisiatif untuk menjaga amanah donatur dengan cara memindahkan ke yayasan. Oke, kalau kita bicara dari aspek hukumnya, saya bahas bahwa pasal 369 mengatakan barang siapa dengan sengaja melawan hukum menguntungkan diri sendiri. Itu bahasanya tuh. Itu unsurnya ya. Pertanyaannya adalah apakah Tenovi atau yayasannya menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan yayasannya? Dengan faktanya saat ini uangnya masih dalam keadaan utuh. Utuh yang dimaksud adalah pada saat berpindah uang dari rekeningnya Agus ke rekening yayasan, masih dalam keadaan utuh. Pertanyaannya adalah di mana Tenovi atau yayasannya menguntungkan dirinya sendiri. Kecuali dalam hal ini, misalkan yayasan mengambil uang tersebut untuk kepentingan yayasan sehingga mendapatkanlah keuntungan dari uang tersebut. Atau begitupun sebaliknya Tenovi. Faktanya saat ini uangnya masih utuh dan itu sudah dibuka mutasi rekening korannya. Jadi kita bicara hukum artinya kita bicara unsur per unsur. Yang tadi ya itu untuk pemerasan. Jadi saya yakin bahwa uang tersebut masih dalam keadaan utuh. Keadaan utuh yang dimaksud adalah bahwa tidak ada penggunaan di luar daripada penggunaan yang berkaitan tentang kepentingan pengobatan mata. Jadi saat ini uangnya masih utuh dan itu bisa dibuktikan secara mutasi rekening koran. Terkait tentang pencemaran nama baik, apakah setiap orang boleh berbicara sembarangan? Boleh tentunya, selama dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Saat ini Tenovi dilaporkan bahwa Tenovi telah menuduh Agus mempergunakan uang yang bukan semestinya. Oke, kita sekarang mengacu kepada undang-undangnya pasal 310 311 KUH pidana. Itu untuk mengacunya. Karena ITE itu 27 ayat 3 Jungto 45 ayat 3 atau 45 ayat 1 diacu kepada 310 311 yang berbunyi bahwa barang siapa diberikan kesempatan kepadanya untuk membuktikan tuduhannya, namun tidak dapat membuktikan tuduhannya, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun. Saya yakin sebagai praktisi hukum bahwa tidak dapat dikenakan pasal tersebut kepada Tenovi. Kenapa? Karena Tenovi dapat membuktikan tuduhan tersebut berdasarkan mutasi rekening korannya. Nah, prinsipnya polisi itu selalu menerima laporan masyarakat. Polisi tidak pernah menolak laporan masyarakat. Itu normatifnya seperti itu. Nah, saat ini ada masyarakat yang melapor. Ya diterimalah makanya laporan Agus. Apakah kemudian Tenovi menjadi salah? Tentunya itu pada ada proses penyelidikan. Gitu. Jadi sah-sah aja pihaknya Agus mau menerbitkan 10 laporan polisi lagi pun itu sah-sah aja secara hukum. Karena prinsipnya polisi kan menerima laporan masyarakat. Nanti selanjutnya ada proses penyelidikan apakah benar ada tindak pidananya. Nah, baru kita buktikan di sana gitu. Jadi uangnya ada, uangnya parkir tapi tidak berobat. Ya saya sih nggak marah ya. Ya itu kan haknya Agus. Ya orang yang penting bahwa masyarakat udah mau menolong, namun Agus. Jadi saat ini itu konsentrasinya, jadi kalau saya lihat ya, pihak Agus lebih berkepentingan untuk, saya menduga nih, saya melihat bahwa pihak Agus saat ini lebih berkepentingan untuk bagaimana caranya menguasai uang tersebut daripada menyembuhkan Agus. Kan harusnya uangnya dimanapun kan nggak ada masalah kan. Selama yang penting bil rumah sakitnya dibayarkan oleh pihak yayasan kan. Jadi kalau ditanya apakah saya marah, ya kalau saya nggak marah, lebih ya kasihan aja gitu kan, Agus kok gitu.
Ya tapi kalau ditanya apakah kecewa, ya kecewa. Kecewanya adalah yang tadi gitu kan, Gus harusnya lu berobat dong, berobat dong gitu kan. Ini uangnya udah ada nih, jangan lupa waktu itu kayak gimana gitu kan pada saat mau mengumpulkan donasi Agus sedihnya kayak apa. Sekarang uangnya udah ada, kok malah terkesan seperti bagaimana caranya bisa menguasakan uang tersebut. Yang harus dilakukan saat ini, dibawa Agus ke rumah sakit berobat, itu menurut saya. Setelah itu Agus, ya itu aja menurut saya, pokoknya Agus saja nomor satu yang harus ditangani dulu. Karena faktanya matanya Agus saat ini kan dalam keadaan yang tidak baik gitu, tidak sehat gitu. Ini pendapat saya ya, tidak bermaksud merendahkan atau apapun. Saya yakin, ini keyakinan saya nih, Agus tuh kayaknya baru aja 2 kali aja ke kantor polisi. Pertama bikin SIM, ya yang kedua bikin SKCK. Seharusnya kan kalau orang-orang masyarakat yang tidak ada kepentingan hukum, harusnya ya, itu jarang ke kantor polisi. Faktanya saat ini kan timbul banyak laporan polisi. Artinya, ya berarti mungkin ada orang-orang yang memberikan advice kepada Agus. Jadi saya tetap bahwa meyakini ini semua bisa menjadi khusus seperti ini bukan hanya murni peran Agus gitu. Apakah ini ada ikut andil dari yang lain? Cuman faktanya saat ini yang kita lihat bahwa Agus yang saat ini matanya perlu diobati. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer. Prinsipnya gini aja, kita kan pengacara ya, kita lawyer, not only lawyer ya. Kalau kalau kata bahasa dulu tuh gini, ingat ya laki-laki yang dipegang omongannya, lawyer pun yang dipakai itu komitmennya. Ya kalau menurut saya, kalau Bang Erdelo menyatakan hal tersebut tentu itu sah ya, itu lumrah dan yang terpenting bahwa di dunia lawyering ini yang dipegang adalah komitmennya. Ya saat ini ya kita lihat aja nanti proses hukumnya, apakah pada akhirnya Novi ditahan atau tidak. Ya artinya nanti kembali kepada komitmen. Ini kan bicara bahwa bisnis lawyering ini adalah komitmen. Ya mungkin nanti masyarakat bisa menilai dari situ apakah Bang Erdelo adalah seseorang yang komitmen dengan apa yang sudah dikatakan atau diucapkannya. Ya itu aja mungkin masyarakat yang menilai gitu. Kalau untuk di dunia medsos yang sebesar ini aja beliau bisa mengatakan hal tersebut dan tidak komit, apalagi kepada kliennya kan gitu kan. Saya meyakini justru dalam hal ini yang dapat dipidana adalah Agus. Itu keyakinan saya. Bahwa Agus telah menggunakan uang donasi bukan untuk kepentingan mata. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Jadi, tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Bahwa benar, kemarin Bang Hotman Paris ada bilang bahwa hadiah, hibah, pemberian adalah menjadi artinya tentunya saat ini menjadi milik Agus. Tapi jangan dilupakan bahwa berpindahnya uang dari rekening masyarakat ke rekeningnya Agus adalah untuk, yang digembar-gembornya adalah untuk keperluan pengobatan matanya Agus. Namun tidak digunakan untuk semestinya. Ya menurut hemat saya, kena itu unsur tindak pidana penggelapan donasinya seharusnya. Tapi apakah kalau ditanyakan apakah dari pihak Novi akan lapor balik? Tentu untuk saat ini karena saya bekerja bersama tim, kami akan mengatakan bahwa untuk saat ini kami tidak memikirkan hal tersebut karena yang menjadi konsentrasi kami adalah tentunya untuk mendorong Agus berobat mata. Itu aja faktanya karena saat ini Agus perlu pengobatan mata. Pada prinsipnya kami tidak akan mengedepankan konflik. Yang kami kedepankan adalah supaya matanya Agus sembuh dulu gitu. Sebenarnya kalau aturan main khusus terhadap donasi tentunya nggak ada ya kalau menurut saya. Susah kalau mau dibuat perjanjian tertulis. Berarti kalau dibuat perjanjian tertulis, para pihak harus donatur semua tanda tangan dong. Kalau se-Indonesia berarti kalau ada 1 juta orang yang donasi, masa 1 juta harus tanda tangan? Kan nggak perlu gitu sebenarnya kan. Menurut saya ya, apakah kalau mau dicantumkan di dalam sebuah kontrak. Karena yang gembar-gembor selalu perjanjian tertulis. Ya kalau menurut saya susah ngomong ya. Kalau sekarang katakanlah, kalau Tenovi menurut saya yayasannya baik gitu karena dia berani diaudit, udah gitu dia pembukuannya jelas. Pertanyaannya kalau ada yayasan-yayasan lain nih yang menampung uang masyarakat terus tiba-tiba yayasan yang melakukan penggelapan, jadi saya nggak bisa nih hal-hal semacam ini diatur supaya mengesampingkan orang-orang yang hatinya nggak benar nih. Itu susah juga nih.
Sekarang contohnya gini, kebetulan aja Agus ketahuan nih. Agus ketahuan bahwa uangnya tidak dipergunakan untuk kepentingan obat mata, ya kan? Kan kita nggak tahu nih, kalau misalnya kita donasi ke orang lain, ternyata sama orang lain dipergunakan untuk hal yang lain juga kita nggak tahu kan? Ya jadi kalau menurut saya, kalau kita tahu itu ada kitabisa.com tuh kan contohnya kan. Ya mungkin dia adalah lembaga yang bonafit, ya bisa kita melalui kitabisa.com. Ya mungkin ya. Tapi untuk selanjutnya bahwa apakah apa yang bisa kita pastikan bahwa uang tersebut menjadi tepat guna. Ya mungkin berarti uang tersebut harus dibayarkan hanya untuk bill, tagihan dari rumah sakit baru dibayarkan. Ya mungkin itu solusinya. Berarti tidak terima dalam bentuk uang atau nilai uang ya? Iya, tapi kalau secara kontrak hukumnya susah lah. Nggak bisa lah. Gimana cara, buktinya ada hukum juga. Rumah sakit ada, tetap banyak orang sakit kan. Jadi nggak bisa dengan adanya sekarang kita bicara konsep hukum sehingga membuat orang-orang ini yang niatnya menjadi semuanya baik gitu. Karena terlalu banyak masyarakatnya yang akan donasi dan kita nggak bisa ngontrol juga orang penerima donasinya. Ya paling strateginya adalah dengan cara pada saat uang tersebut di-reimburse pada saat ada bill dari rumah sakit. Mungkin itu aja. Ya kalau menurut saya negara Indonesia memang hebat lah. Jangankan manusia, saya sering lihat kok kayak Bang Doni siapa itu namanya saya lupa yang dia yang ke hewan aja banyak orang yang masih peduli. Saya bangga lah menjadi masyarakat Indonesia. Kita masyarakat Indonesia memang jiwa hati sosialnya besar. Saya lihat memang ya itu aja tanggapan saya bahwa negara Indonesia masyarakatnya berarti jiwa sosialnya tinggi kan. Ya itu dibuktikan dengan jangankan manusia, hewan aja saya tahu tuh kalau galang donasi suka banyak kan yang berdonasi gitu. Ya itu aja jawaban saya. Artinya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hatinya baik. Ceritanya pertama-tama kita lihat di YouTube-nya Denny Sumargo. Saat itu podcastnya ya kita simpati ya, mungkin saya pribadi simpati itu karena matanya Agus kan sampai nggak bisa ngebuka ya waktu itu. Ya mungkin itu yang mengawali bahwa akhirnya menggerakkan hati saya. Saya nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Tapi kalau saya taunya dari podcastnya Denny Sumargo. Ya pertama-tama tentunya waktu itu kita pasti kasihan ya, sangat kasihan melihat bahwa ada orang yang sampai terkena musibah. Matanya sampai nggak bisa ngebuka, kebutaan ya kan, sampai waktu itu yang saya lihat itu pakai ditutup perban sampai kasihan lah pada intinya. Kalau ngelihat masuk ke dalam rekeningnya Agus saat itu ya mungkin memang saya nggak tahu lah masuk ke rekening Agus pada saat itu, tapi kalau motifnya kenapa ya saya nggak tahu. Pada prinsipnya ya saya nolong karena saya kasihan aja. Saya nggak kenal sama Tenovi, sebelumnya saya nggak kenal. Saya tahu Tenovi, cuman saya tidak yang mengikuti. Yang saya tahu bahwa saat itu Agus itu dari podcastnya Bang Densu. Ya tentunya pasti kecewa dalam artian bahwa donasinya tidak menjadi tepat guna, itu yang pertama. Yang memukul, yang membuat akhirnya menjadi eskalasi bagi kita sebagai donatur adalah ya bahwa Tenovi dilaporkan ke pihak kepolisian bahwa yang menolong Agus kan Tenovi, bahwa jangan dilupakan kalau tidak ada ikut andil atau peran Tenovi itu tidak mungkin terkumpul sejumlah donasi dalam jumlah yang cukup besar saat ini gitu. Kaget Bang, Mbak Tenovi akhirnya dilaporkan. Saya kaget ya, saya nggak tahu teman-teman yang lain kaget atau enggak, tapi saya pribadi kaget. Nggak, saya bantu hanya untuk mata. Kan yang menarik simpati hati saya adalah saat itu karena ngelihat orang bahwa matanya akhirnya nggak bisa ngebuka ya, bisa melihat lagi. Ya itu ternyata digunakan untuk hal-hal yang lain. Sebenarnya kalau saya pribadi ya udahlah gimana, karena uangnya udah dikasih juga kan. Namun yang sangat memukul adalah bahwa dilaporkan Tenovi. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau saya baca di komentar-komentar dari netizen yang mungkin juga sebagai donatur. Ada netizen yang bilang bahwa kita buat makan aja susah bang, maksudnya kita bagi-bagi rezeki kita buat Agus ya karena kasihan kok ternyata uangnya malah dipakai buat keperluan yang lain gitu. Kalau keperluan yang lain tentunya yang punya keperluan bukan Agus aja gitu kan, donatur yang lain juga yang lebih membutuhkan juga banyak gitu. Ya mungkin itu kekecewaan yang saya baca tuh. Saya tidak ada akhirnya menyalahkan Tenovi bahwa karena Tenovi kan hatinya kan tulus, dia hanya menolong aja.
Dia menolong bahwa ada yang minta tolong itu kalau nggak salah waktu itu Wawa tuh, uanya Agus itu direct message ke Novi saat itu. Setelah itu akhirnya Novi dibantu, ditolong. Saya sih nggak pernah menyayangkan lah. Perbuatan yang dilakukan Novi itu tidak salah, yang salah itu Agus. Oke, ini statement saya ya, sebagai donatur bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sudah benar adanya, saya setuju, itu adalah keputusan yang benar bahwa uang tersebut berada pada penguasaan yayasan. Karena saya udah lihat faktanya bahwa pada saat itu Agus ada minta uang istrinya 5 juta. Saya lihat WhatsApp-nya itu istrinya WhatsApp ke Novi. Dia minta uang 5 juta lebih lah, nominalnya pasti dia ada minta uang bahwa berbentuk tagihan bill rumah sakit, invoice. Dan itu langsung di-reimburse atau dibayar oleh pihak yayasan gitu. Ya tujuannya selama yang penting uang itu yayasan masih transparan dalam hal ini. Saya merasa bahwa uang tersebut pada penguasaan yayasan adalah tepat selama yayasan transparan. Dan selama pada saat Agus nanti menagih biaya rumah sakit yang timbul dibayarkan oleh pihak yayasan itu adalah tepat. Karena kalau kita melihat sebelumnya uang itu kan pada penguasaan Agus, namun faktanya dipergunakan oleh Agus bukan untuk kepentingan pengobatan mata. Nah, terkait menjawab pertanyaan selanjutnya, kalau kita lihat saat ini, saya lebih sering mendengar dan melihat penglihatan saya bahwa Agus lebih sering berada di podcast atau sering di media sosial, berkesilurannya itu di medsos, daripada di rumah sakit gitu. Yang sebenarnya kita tahu bahwa harusnya concernnya Agus di rumah sakit, menyembuhkan matanya gitu kan. Hari Jumat kemarin, itu kalau saya nggak salah, lebih kurang tanggal 25 Oktober, itu Novi datang untuk ke Bandung, ke kediaman saya bersama timnya. Bawa berkas, dokumen itu. Pada intinya, Novi bilang, seharusnya hari Jumat kemarin itu Agus itu ada pengobatan mata ke rumah sakit, saya lupa apakah operasi atau apa gitu. Namun faktanya Agus tidak berobat sampai hari ini. Dan lebih saya melihat bahwa saat ini mungkin ya jadi Agus lebih mementingkan berkonflik gitu ya dengan laporan polisinya atau dengan medsosnya gitu. Yang harusnya hari Jumat kemarin Agus operasi, namun tidak kan. Saya bukan hanya sebagai praktisi hukum ya, saya sudah ditunjuk sebagai lawyernya Novi. Saya ditunjuk sebagai lawyernya Novi pada hari Jumat. Saya hari Jumat kemarin itu, sebelum adanya preskon, itu saya sudah ditunjuk sebagai lawyernya Novi. Bersama grupnya Bang Brian, Bang BP yang kemarin itu memimpin preskon. Kalau terkait akhirnya jadi melebar, menyerang personalnya Tenovi dalam hal ini, ya itu haknya Bang Farhad, haknya kuasa hukum kan, kuasa hukumnya Agus. Ya itu sah-sah aja kan. Selama dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kan, kita kan bebas menyuarakan sesuatu kan. Ya jadi saya rasa itu hal yang lumrah lah. Tapi jangan dilupakan bahwa tujuan awal kita ini saat ini faktanya adalah Agus perlu diobati. Jadi kita jangan berkonflik kalau saya rasa. Lebih baik sekarang kita bawa Agus datang ke rumah sakit untuk berobat matanya gitu. Jangan malah kita sekarang lebih mengedepankan konflik gitu. Ya bahwa kembali kan kepada tujuan awal kan. Ini faktanya Agus, karena gini loh, apa yang saat ini kita perdebatkan, yang kita perdebatkan secara hukum sebenarnya udah ada kepolisian kan. Sekarang apalagi yang perlu diperdebatkan gitu masa lalunya Novi. Ya kalau memang nggak suka silakan dilaporkan aja kan gitu kan. Yang menjadi concern harusnya saat ini faktanya Agus lagi kena musibah. Kalau orang hilang tangan satu masih bisa ada tangan satunya lagi. Kalau orang nggak bisa melihat gimana? Itu kan faktanya kan. Nah sekarang masalahnya uangnya udah ada nih. Saya nggak tahu ya. Saya bukan orang medis, literatur saya, keilmuan saya bukan seorang medis. Saya nggak tahu nih, apakah dalam keadaan orang yang sakit mata seperti ini, yang matanya sakit seperti ini, apakah perlu penanganan segera? Itu saya kan nggak tahu. Apakah perlu penanganan segera? Jangan sampai nanti uangnya sudah ada, kita semua ribut berkonflik untuk hal-hal yang menjadi debat kusir. Agus tidak segera diobati, pada akhirnya Agus tidak sembuh, uangnya ada. Ya gitu kan, itu logika berpikirnya kan. Nah mungkin ini pesan dari saya bahwa jangan sampai kesehatan Agus matanya terus menurun karena kita sibuk berkonflik, sibuk terus mementingkan ego kita. Faktanya saat ini uangnya ada, pihak yayasan akan terus mereimburse seluruh tagihan yang berkaitan tentang pengobatan mata. Pertanyaannya, bagaimana kalau nantinya kesehatan matanya Agus tidak dapat tertolong?
dan uangnya masih utuh dan kita terus sibuk berkonflik. Ayo kedepankan untuk kesembuhan matanya Agus. Dari pihak Tenovi akan terus mendorong pihaknya Agus untuk terus berobat, stop berkonflik, sembuhkan Agus. Mungkin itu. Terima kasih.